belajar di seri bulan ini, kita mau belajar tentang generasi yang mencari Tuhan. Karena dalam kehidupan kita teman-teman, seringkali dunia, distraksi, itu membawa kita jauh dari Tuhan. Seringkali ada banyak hal yang kita sadari maupun tidak kita sadari, ternyata pelan-pelan menuntun kita itu jauh dari Tuhan. Ada hal-hal yang hari ini secara nggak sadar seringkali membawa teman-teman jauh dari Tuhan. Contohnya, banyak orang buka mata pertama kali yang dicari bukan Tuhan, yang dicari apa? HP. Di site yang lain seringkali banyak orang sebelum tidur seringkali harus ganti baju dulu, harus cuci-cuci dulu. Tapi lupa untuk cari Tuhan dulu loh. Karena seringkali ada banyak hal distraksi, hobi, kesenangan yang seringkali membawa kita itu jauh dari Tuhan. Karena tanpa kita sadari, seseorang bisa berjalan begitu jauh dari Tuhan. Step by step, bukan tiba-tiba menjauh, enggak. Ada banyak hal yang seringkali hari ini membuat kamu itu jauh dari Tuhan. Seringkali coba aku mau tanya dulu di tempat ini. Apa teman-teman yang seringkali selain hal yang tak sebutkan tadi, membuat kita sering jauh dari Tuhan? Sekolah, makanya misalnya ketemu Tuhan harus menyiapkan sesajen gitu. Harus 5 waktu gitu. Sekolah, kamu sekolah 24 jam? Oh enggak. Oh tugasnya 24 jam. 24 jam enggak? Kenapa sibuk? Bisa atau sebenarnya? Tuhan kasih kita 24 jam dalam hidup kita. Tuhan seringkali cuma minta 5 menit, 10 menit, 1 jam buat kita doa, komunikasi sama Tuhan. Tapi seringkali dari hal yang sepele loh teman-teman. Kita dikasih 24 jam, ada yang di sini waktunya lebih sedikit dari 24 jam. Saya rasa enggak, semua sama 24 jam. Tapi permasalahannya seringkali banyak kita dikasih waktu yang sama, yang lain bisa datang sama Tuhan, kok kita enggak. Bahkan ada beberapa hal yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan adalah, lihat kanan kiri, relationship. Ini fakta yang harus saya sampaikan dengan jelas sama teman-teman. Seringkali dalam kehidupan kita relationship itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ngapain ibadah, ayo nganter makan malam. Ngapain datang youth, ayo pergilah kemana. Kita makan aja ke coffee shop, nongkrong-nongkrong. Kita ke sender, kita ke mana namanya itu. Enggak tahu namanya lah coffee shop itu. Hari ini saya mau ajak setiap kita, seringkali tidak sadar, secara sadar atau tidak sadar, kita bisa berjalan begitu jauh dari Tuhan. Karena seringkali hari ini banyak orang bisa datang ke gereja, bisa beribadah, bisa angkat tangan, bisa nangis-nangis. Tapi pertanyaannya bagaimana keadaan hati kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan? Bagaimana keadaan hati kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan? Hari ini saya mau ajak setiap kita yang pertama sadari. Seberapa jauh posisimu sekarang? Kamu lagi jauh banget atau cuman jauh dikit? Atau ternyata sudah jauh banget dari Tuhan? Karena seringkali banyak orang masih melakukan aktivitas rohani, tapi kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Kita mau baca di Lukas 15 ayat 12 sampai 13. Saya mau ajak kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Kata yang, belum semuanya, 3, 2, 1. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-13, 3, 2, 1. Beberapa hari kemudian
Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Banyak orang hari ini merasa jadi anak di rumahnya itu gak cukup. Kayaknya lebih menarik kalau hidupnya bebas, brong, free, orang tua gak ngatur, hidupnya lebih enak semua. Kok kayaknya lebih menarik kebebasan. Kok sama orang tua aku gak boleh gini, gak boleh gitu kok. Sama seperti cerita anak yang hilang nih. Dikatakan apa? Kata bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Anak bungsu ini tadi ngerasa tidak cukup dalam hidupnya. Padahal dia punya sesuatu yang baik di rumah bapaknya. Tapi anak yang bungsu ini ngerasa dalam hidupnya it's not enough gitu. Ngerasa nggak cukup mencari sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Pengennya mencari sesuatu yang membuat dia setiap hari senang. Dan yang perlu kita sadari teman-teman, yang namanya menjauh itu proses. Bukan sesuatu yang instan. Mulai dari hal-hal sepele, oh enggak apa-apa sekali dulu enggak berdoa, oh enggak apa-apa sekali enggak saat teduh, oh enggak apa-apa izin youth dulu sekali, oh enggak apa-apa izin pelayanan dulu sekali, oh enggak apa-apa main HP saat ibadah enggak apa-apa, enggak perlu saat teduh enggak apa-apa, wong pemimpinku enggak ada yang tahu, orang tuaku enggak ada yang tahu kok. Diawali dari hal-hal kecil yang kita tolerir terus menerus, akhirnya secara enggak sadar kelamaan kita itu menjauh dari Tuhan. Awalnya enggak apa-apa izin sekali pelayanan. Enggak apa-apa, enggak usah datang ngapain malesi. Bahkan ngajak teman-teman enggak usah datang pertemuan, ngapa malesi. Capek, enggak seru. Diawali dari hal-hal yang sepele. Bukan tiba-tiba menjauh, enggak, tapi pelan-pelan, perlahan-lahan menjauh. Hari ini kita perlu menyadari teman-teman. Menjauh itu bukan sebuah proses yang instan. Bahkan beberapa kita apa? Sudah terlalu nyaman menormalisasi dosa sampai akhirnya terseret menjauh dari Tuhan. Tapi yang lebih berbahaya adalah kita masih melakukan hal rohani, tapi hati kita sudah jauh. Masih beribadah. Kelihatannya masih duduk di tempat ibadah. Tapi ternyata hati kita enggak dekat-dekat sama Tuhan banget. Ya kita cuma ketemu Tuhan ya cuma seminggu sekali di ibadah youth. Kita enggak pernah berdoa di luar jam ibadah ini, kita enggak pernah berdoa. Kita enggak pernah merenungkan firman Tuhan. Ini sangat bahaya. Karena banyak orang masih ngerasa aku masih ke gereja kok. Aku masih belajar firman kok. Tapi sebenarnya hatinya sudah jauh. Hatinya gak lagi dekat sama Tuhan. Karena yang paling menakutkan bukan dosa yang terlihat. Yang paling menakutkan adalah hati yang sudah padam. Tetapi merasa semuanya baik-baik saja. Sudah gak ada semangat buat pelayanan, sudah gak ada semangat buat ibadah youth. Tapi rasanya all good. Gak apa-apa ya, pokoknya datang ibadah, pokoknya datang pelayanan, pokoknya ke gereja, pokoknya setiap minggu, ya formalitas lah. Masa orang Kristen gak ke gereja? Kelihatannya masih melakukan aktivitas rohani, tapi hatinya menjauh. Tapi sudah padam api dalam hidupnya. Kelihatannya masih pelayan, masih koordinasi, masih memimpin ini itu. Tapi ternyata sebenarnya dalam diri kita ngerasa, kok aku sudah gak punya gairah itu lagi dalam hatiku. Gairah melayani, gairah selamatkan jiwa. Kalau teman-teman belajar, ayat yang tadi bisa ditayangkan lagi. Kalau teman-teman belajar dari ayat-ayat yang kita nanti akan baca, anak bungsu ini kehilangan harta miliknya semua, habis. Saya mau setiap kita menyadari bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita, distraksi yang seringkali membawa kita itu jauh dari Tuhan dan kita itu gak sadar. Ada orang kalau nge-game sampai gak tahu waktu. Kapan hari aku cerita sama teman. Ada teman yang suka main Mobile Legends,
bangun buka mata jam 8 pagi. Karena dia sudah orang bekerja dan dia nggak sekolah lagi gitu. Dia bekerjanya bisa online dan lain-lain. Dia pegang Mobile Legends dari jam 8 pagi sampai jam 3 pagi. Saya tanya, lah HP-mu gimana? Sudah ganti. Kenapa? Habis meledak. Itu benar-benar kejadian loh teman-teman. Ada loh ini, pegang Mobile Legends terus gitu. Dan seringkali hal-hal itu yang membawa kita jauh dari Tuhan. Banyak orang anak-anak muda kalau belum punya pacar, mau cari pacar di gereja. Wah aku semangat pelayanan, ikut ini, ikut itu, ikut apa, ikut pelayanan ini. Habis punya pacar, kau izin kok gak datang ada acara gitu. Kau izin kok gak datang mau pergi sama pacar gitu. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Anak yang hilang itu gambaran bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita. Bukan Tuhan yang menjauh tapi seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Hari ini yang pertama kita perlu ngerti. Sadar bahwa seringkali hari ini kita apa? Jauh dari Tuhan. Kita melakukan sama kayak yang si bungsu lakukan. Pelan-pelan jauh. Karena jauh itu proses, bukan tiba-tiba kamu jauh itu enggak. Diawali dari memaklumi hal-hal yang kecil dalam hidupmu. Enggak apa-apa, enggak datang kelompok sel, enggak apa-apa, enggak buka kelompok sel, enggak apa-apa semuanya oke kok, baik kok. Ko Immanuel enggak tahu kok. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kita menyadari bahwa setiap kita, anak-anak youth and teens di tempat ini, kita butuh komunitas rohani, kita butuh tempat buat bertumbuh. Banyak orang hari-hari ini apa? Merasa kuat sendiri. Padahal sebenarnya kita nggak terlalu kuat-kuat amat. Keluarga rohani membuat kita, menolong kita buat apa? Mengarahkan kehidupan kita. Buat teman-teman yang mau kuliah, buat teman-teman yang mau kerja ke depan. Ada keluarga rohani yang tolong teman-teman buat ngarahin. Walaupun mungkin di dalam kehidupan teman-teman rasa orang tua aku gak terlalu aktif, orang tua aku gak terlalu ngarahin. Justru kita punya keluarga rohani yang support, yang bisa ngarahin teman-teman semua. Jadi hari ini jangan menjauh dari Tuhan, jangan menjauh dari komunitas rohani. Tapi justru kita mau belajar, saat kita sadar kita itu ternyata cuma Kristen KTP, Kristen katanya. Saat ini belajar kayak anak bungsu ini tadi. Dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Banyak orang hari ini masih belum sadar kalau jauh dari Tuhan. Ngerasanya cuma ya pokok setiap minggu datang ibadah. Berarti dekat sama Tuhan kok, belum tentu juga. Karena kedekatan dengan Tuhan itu dibangun dalam kehidupan kita hari ke sehari teman-teman. Kamu enggak bisa bilang kamu ibadah sekali terus kamu bilang rasa ngeklaim dekat sama Tuhan. Bukan berarti kamu pergi keluar sama cewek sekali itu berarti kamu ngeklaim pacarmu, kan enggak mungkin juga. Enggak bisa teman-teman. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan tuh every single day. Kamu punya kerinduan untuk kamu datang sama Tuhan. Makanya selalu saya bilang, setiap tahun yang hari ini datang sama kerasnya, yang hari ini datang sama pacarnya, saya selalu ingetin buat anak-anak muda, satu hal ini dicatat. Ya. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Senggol kanan kiri. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Tuhan. Wow. Kenapa? Kenapa saya bilang kayak gitu sama teman-teman? Saya mau katakan sama teman-teman. Sama Tuhan aja dia gak cinta apalagi sama kamu. Sama Tuhan aja yang gak kelihatan, dia gak cinta apalagi sama kamu yang seringkali nganyel-nganyel kayak gitu. Hari ini saya mau ajak setiap kita, kayak anak yang bungsu ini. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Anak bungsu tadi, teman-teman tahu ceritanya kan. Dia menjual semua miliknya, dia berfoya-foya. Dan akhirnya di satu titik dia sadar.
karena habis. Dia sadar dia pulang ke rumah bapaknya, dia bilang, aku tahu loh di rumah bapakku tuh semuanya makannya enak, semuanya baik, semuanya oke, semuanya berlimpah-limpah. Kalau teman-teman baca, anak bungsu tadi harus makan makanan dari babi itu. Tapi ayat 18 dikatakan apa? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Teman-teman bayangkan dari ayat yang pertama tadi. Orang tua masih hidup, baik keadaannya, tiba-tiba anaknya datang bilang, Pah, minta warisan. Kalau kamu jadi orang tua ke depan, apa yang mau lakukan sama anakmu itu? Digebuk mesti. Bapaknya saya urip barang jaluk warisan. Bener enggak? Seringkali itu loh. Kita tuh terlalu kebangetan sama bapak kita. Kita sudah dikasih nafas hidup, dikasih segala sesuatu yang hari ini mungkin baik dalam kehidupan kita. Kita minta semuanya, kita minta terus kita datang sama Tuhan, isinya cuma minta. Tuhan berkati aku, Tuhan buat aku gini, Tuhan aku buat gitu terus. Tapi kita melupakan yang esensi hubungan pribadi kita sama Bapak kita. Seringkali kita cuma datang sama Tuhan cuma saat kita butuh. Berapa banyak orang datang sama Tuhan cuma waktu mau kenaikan kelas. Berapa banyak orang datang sama Tuhan cuma waktu mengalami masalah dalam keluarga. Berapa banyak orang cuma datang sama Tuhan saat kita butuh. Saya mau bilang sama teman-teman, Tuhan bukan ban serep yang kamu pakai saat banmu bocor. Tuhan itu harusnya jadi kemudi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan harusnya jadi kemudi dalam hidupmu, menuntun langkah hidupmu. Hari ini ambil keputusan untuk bangkit dan kembali kepada Bapa. Karena kesadaran tidak akan mengubah apapun. Yang mengubah adalah keputusan, effort, tindakan nyata dalam hidup kita. Dikatakan apa? Anak yang hilang tadi, anak bungsu tadi. Dia memilih keputusan yang benar, dia pilih balik sama bapaknya. Coba teman-teman bayangin jadi anak bungsu tadi. Minta bapaknya duit, foya-foya, randedet, makan makanan babi. Tapi dia ingat di rumah bapaknya sebenarnya enak. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Dia memilih balik lagi. Walaupun mungkin dia udah gak punya muka. Banyak orang bilang, apa Tuhan masih mau nerima aku kok aku kebangetan. Saya mau cerita sama teman-teman. Saya selalu cerita di mana-mana kalau saya pelayanan ke sekolah. Saya pun juga pernah ngalami kayak teman-teman. Saya pun juga pernah gagal dalam kehidupan saya kayak teman-teman juga. Setiap hari waktu SMP, hari-hari saya hidup saya cuma dipenuhi dengan basket. Senin, Rebo, Jumat, Sabtu, Minggu itu setiap hari cuma basket. Tapi juga gak jadi atlet juga. Bahkan bukan cuma itu teman-teman. Dari SMP, saya masih ingat ujian nasional. Yang saya lakukan pulang ujian hari pertama adalah pergi ke Klidian beli knalpot baru. Belum selesai, baru hari pertama selesai. Saya sama teman saya pergi ke Klidian beli knalpot brong. Zaman dulu suaranya masih banter-banter gak kayak sekarang gini. Dulu buanter-buanter, knalpotnya kayak knalpot kaleng gitu. Bahkan dari SMP, saya pun juga ngalami mungkin kayak teman-teman aku ngalami juga. Gimana kita waktu itu satu geng, lawan geng kakak kelas. Di depan sekolah kejar-kejaran bawanya rantai sama gear. Ngalami saya. Saya lihat teman saya gelempang gara-gara apa? Dikejar, diambil pot bunga itu teman-teman.
Saya lihat teman saya, blak, blak. Bener-bener pot bunga tuh kasih kepala, dah gitu. Saya ngalami bagaimana kerasnya hidup. Saya susah banget, saya sering cerita hal itu. Di rumah saya dulu saya waktu SMP saya susah banget. Kami sekeluarga makan Indomie 2 buat berempat. Setiap kali saya ingat ini, saya selalu ingat teman saya itu selalu ngece, gojekan. Ben, Indomie loro nggo wong 4. Beneran. Sampai kuahnya Indomie itu dikasih garam supaya asin. Bisa buat makan berempat sama nasi putih. Indonesia banget bukan? Indomie nasi putih. Bener-bener susah. Bukan cuma susah, nakal susah. Kondisi ekonomi keluarga gak baik. Orang tua setiap hari berkelahi. Tapi saya memahami bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Bapak itu mengasihi kita. Jadi hari ini seberapa kita jauh melangkah datang balik lagi sama Tuhan. Datang balik lagi sama Tuhan, cari Tuhan. Gak ada yang gak layak buat datang kembali sama Tuhan. Segala kanan ini bilang Tuhan tuh mengasihi kamu loh. Bapak begitu rindu untuk memulihkan keadaan kita. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah dan pergilah kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi ayahnya dulu inisiatif ayahnya, inisiatif bapaknya. Dia tahu anaknya pulang, dia lari dulu. Buat dapetin anaknya. Buat peluk anaknya, buat kembali anaknya. Seringkali apa kita berlari terlalu jauh. Dan Bapak itu rindu kita kembali. Bahkan apa pengampunan itu inisiatifnya Tuhan loh. Tuhan itu lihat kita kembali. Dia lari, dia peluk kita, dia seneng banget karena kita itu kembali sama Tuhan. Saya memahami walaupun kehidupan anak-anak muda hari ini gagal, bangkit, jatuh, gagal, bangkit, jatuh. It's okay, Bapak itu suka saat kita kembali teman-teman. Yesus itu menggambarkan pribadi Allah melalui kisah ini. Allah itu menginisiatif, pengampunan adalah inisiatif Tuhan karena dia begitu sayang sama kita. Pengampunan itu inisiatifnya Bapak. Dikatakan tadi yang lari bukan anaknya, yang lari bapaknya. Buat cari anaknya itu kembali. Mungkin kamu hari ini sudah berjalan terlalu jauh. Kamu mengisi hari-harimu dengan segala sesuatu yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Hari ini Bapak itu nunggu kamu balik lagi sama Tuhan. Bapak itu nunggu kamu kembali lagi pulang. Bapak itu mengasihi teman-teman. Selama masih ada waktu. Kembali sama Tuhan. Senggolkan kiri bilang kembali sama Tuhan. Selama masih ada waktu kembali sama Tuhan. Sungguh-sungguh bukan cuma sekedar ya hari ini Kristen tomat. Mangkat tobat mulai kumat. Jangan. Karena pengampunan adalah inisiatif Tuhan karena dia begitu sayang sama kita. Bahkan Tuhan bukan cuma memberikan pengampunan, dia mau memberikan kita pemulihan. Lukas 15 ayat 21 sampai 23. Bisa ditampilkan ayatnya? Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sebelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bahkan kamu dirayakan, kepulanganmu itu dirayakan. Tuhan tuh merayakan saat kamu kembali lagi sama dia. Bahkan bukan cuma dirayakan saja, semua yang tertulis di ayat 22 ini tadi ada maknanya secara rohani. Yuk kita mau baca.
Jubah. Next slide. Jubah terbaik melambangkan pemulihan status sebagai anak yang terhormat dan menutupi pakaian compang-camping yang berbau kandang babi. Simbol dosa dan kehinaan. Tuhan tuh memakaikan jubah yang baru. Yang lama dibuang, yang lama dilepas. Kamu tuh dipakai jubah yang baru. Yang lama yang awalnya kegagalan, sakit hati, kecewa, kenakalan. Itu dilepas, Tuhan mau gantikan dengan jubah yang baru dalam kehidupanmu. Saat kamu kembali, Tuhan itu memeluk, bukan cuma memeluk, dia mendress up kamu dengan lebih baik. Makanya saat orang mengalami Tuhan, hidupnya pasti berubah. Kalau hari ini hidupmu belum berubah, jangan-jangan kamu belum benar-benar mengalami Tuhan dalam hidupmu. Karena orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya pasti berubah. Yang dulu suka misuh-misuh, berubah. Yang dulu sedikit kejegal, sedikit kata kotor. Tapi saat orang mengalami perubahan, orang mengalami Kristus, dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Makanya seringkali banyak orang apa? Kaget. Ini sungguh-sungguh nih, buktinya apa? Dia kebiasaan lamanya sudah gak ada lagi karena mengalami Kristus, hidupnya berubah. Tuhan tuh rindu mengubah kita, Tuhan tuh rindu untuk kita pulang, Tuhan tuh memberikan jubah yang terbaik dalam hidup kita. Selanjutnya, cincin. Menandakan sang anak tidak hanya diterima kembali sekedar numpang tinggal, tetapi ia diberi kepercayaan dan otoritas penuh sebagai ahli waris dan anggota keluarga. Dikasih cincin. Cincin itu lambang keluarga ahli waris. Saat kamu kembali sama Tuhan, kamu bukan lagi cuman orang biasa. Tapi kamu dikasih satu kewenangan. Kamu itu anak-anak Tuhan. Kamu itu kesayangannya Tuhan. Menandakan sang anak tidak hanya kembali sekedar numpang tinggal. Tidak numpang tinggal. Kamu bukan cuma Kristen KTP. Tapi kamu anak Tuhan. Yang punya otoritas dan kuasa dalam hidupmu. Selanjutnya. Sepatu. Menegaskan bahwa ia bukan lagi seorang budak yang berjalan tanpa alas kaki. Kalau teman-teman tahu budak zaman dulu boro-boro pakai sepatu teman-teman. Gak pakai sepatu, gak pakai alas kaki. Melainkan orang yang merdeka yang siap melangkah kembali dalam naungan kasih sayang Bapa. Sepatu itu melambangkan apa? Bukan budak lagi, orang merdeka. Saya berdoa kita ngerti firman hari ini, kita kembali sama Tuhan. Saya rindu setiap kita menyadari bahwa Bapa itu menunggu kita kembali. Kalau teman-teman baca di ayat yang terakhir tadi, dikatakan apa? Bapak bersuka cita atas kepulangan anaknya. Bapak Tuhan tuh kasih pesta penyambutan yang luar biasa. Bapak tuh rindu menggandeng kita. Sini aku minta salah satu misalnya. Oliver, sini Oliver. Sini untuk berdiri di sana Oliver. Seringkali teman-teman, yang tadi saya mau sampaikan selama satu firman ini. Misalnya ini Tuhan. Seringkali bukan Tuhan yang jauh dari kita, dia pergi sana, dia tetap di sini. Tapi seringkali kita yang jauh. Enggak apa-apa, Tuhan bentar ya izin dulu ya. Gak ibadah sekali tok, janji sekali tok. Dua kali. Bener repot banget, repot. Tugasnya masih banyak. Gak apa-apa ya Tuhan ya. Oh, monggo. Tuhan, ini beneran ini pacarku minta diantar ya Tuhan. Izin ya. Loh. Tuhan tuh dengan kasih loh. Seringkali bukan Tuhan yang menjauh, kita yang menjauh Tuhan. Saya Tuhan ya. Ini repot banget Tuhan. Tenang, ini terakhir. Tenang. Oke ya. Loh.
Bukan Tuhan yang jauh, kita loh yang jauh. Kita selalu bilang Tuhan, masa ya Tuhan ya, pengen ini. Tapi ini ada butuh datang sama Tuhan. Tuhan, aku pengen beli motor baru itu Tuhan. Nah, seringkali gitu loh. Nek kita jadi Tuhan pun kita bilang, golek ini aku udah pas butuh tok. Tapi itu seringkali yang kita alami. Kalau teman-teman belajar, anak yang hilang tadi, itu bukan inisiatifnya kita. Tapi bapaknya yang lari sini, Oliver lari sini. Wah, memeluk kita. Untung saya kuat, kalau enggak saya gitu. Itu inisiatifnya bapak loh. Bukan inisiatifnya saya, benar? Sama dalam kehidupan kita, bapak itu yang mengasihi kita. Seringkali kita yang menjauh. Apalagi selain menjauh. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu kalau udah jauh. Ya. Apalagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk. Kerjaan sekolah. Apa kayak. Bahkan tidak memprioritaskan bapak lagi dalam hidup kita. Kita terlalu mencari kesibukan. Bapak tuh nggak minta waktumu. Kamu kan nggak ngerjain tugas 24 jam kan? Nah, Tuhan tuh bilang sama murid-muridnya waktu dia sebelum disalib, dia bilang sama murid-muridnya, tidak kamu dapat berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Tuhan tidak minta kamu kasih 5 jam, 10 jam. Tuhan minta kamu ada, datang sama Tuhan. Thank you ya Oliver ya. Hari ini saya mau ajak setiap kita menyadari. Next slide. Bapak pengen kita kembali. Hari ini datang lagi sama Bapak. Kalau teman-teman rasa hari ini kamu lagi jauh, it's okay. Tapi waktu ini, kesempatan ini ambil buat kamu datang lagi sama Tuhan. Jangan sampai dosa pelan-pelan membawamu menjauh dari Tuhan. Jangan sampai pornografi pelan-pelan membawamu jauh dari Tuhan. Jangan sampai pacarmu tiba-tiba pelan-pelan membawa kamu semakin jauh sama Tuhan. Jangan sampai kesibukanmu membuat kamu pelan-pelan jauh dari Tuhan. Jangan sampai kebiasaan buruk membuat kamu pelan-pelan jauh dari Tuhan. Biarlah Tuhan itu jadi prioritas dalam hidupmu. Katakan bersama-sama prioritas. Katakan bersama-sama prioritas. Katakan bersama-sama prioritas. Beda loh ya prioritas sama rutinitas. Prioritas itu yang pertama harusnya dilakukan. Kalau rutinitas itu cuman biar rutin. Tapi Tuhan itu prioritas harusnya dalam hidup setiap kita, anak-anak Tuhan. Saya minta main musik bisa maju ke depan. Hari ini setiap kita yuk saya undang bangkit berdiri semuanya. Semuanya dia Bapak itu mengasihi teman-teman semua. Bahkan Alkitab itu mencatat dengan sungguh-sungguh dengan benar bahwa Bapak Yesus itu mengasihi kita loh teman-teman. Yuk saya mau ajak setiap kita semuanya bangkit berdiri yuk. Kita datang sama Tuhan. Alkitab dengan jelas bilang, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Say, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Semuanya pegang, katakan, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Say yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Mari teman-teman saja katakan yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Say yes, yes. Yes, Jesus loves me. Say yes, yes.
mau ajak siap kita yuk. Semuanya bisa sarang geo gini. Nah, sarang geo gini. Yuk kita angkat sama Tuhan, kita bilang, I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, deep, deep, oh, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down in my heart. Katakan bersama-sama, aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Katakan aku tresno. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnaku Tuhan beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan, ya Aba, Bapa,
mau pejamkan mata. Saya mau tanya hari ini di tempat ini, tanpa emosi. Kau yang hari ini sadar, ternyata selama ini aku sudah jauh dari Tuhan. Ternyata selama ini aku sudah menjauh, terlalu jauh. Bahkan ternyata aku cuma melakukan aktivitas rohani kekristenan, tapi hatiku jauh sama Tuhan. Buat engkau yang merasa kayak gitu hari ini, saya mau berdoa buat teman-teman. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat teman-teman. Engkau yang merasa ternyata selama ini aku sudah terlalu jauh Tuhan. Ternyata selama ini aku jujur, aku jauh. Aku meninggalkan engkau. Aku meninggalkan waktu-waktu yang dulu mungkin aku pernah bangun sama Tuhan. Engkau yang merasa begitu, angkat tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap kejujuran hati teman-teman youth and teens di tempat ini. Engkau melihat setiap kejujuran hati mereka. Mungkin hari ini mereka lagi jauh sama Tuhan. Mungkin hari ini mereka sedang jauh banget dari Tuhan. Bahkan mulai meninggalkan aktivitas rohani. Bahkan meninggalkan hubungan pribadi sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap mereka. Tuhan, pulihkan hubungan itu kembali. Pulihkan hubungan itu kembali. Bukan cuma sekedar seremonial. Ayat tadi mengatakan Tuhan itu merayakan kekembalianmu. Tuhan itu merayakan kepulanganmu. Dia bersuka cita karena engkau kembali sama Tuhan. Hari ini ambil decision buat kembali sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, aku mau kembali lagi sama engkau. Tuhan, aku mau take time, make a relationship with God. Bukan cuma sekedar rutinitas, bukan cuma sekedar keseharian, tapi hubungan pribadi yang lebih lagi. Lebih lagi. Ora namanya siana na 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 na. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Dia katakan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Oh, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Katakan bersama, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau dengan kesadaran, pujikan pujian ini yang terakhir kali. Ini bukti kami datang sama Engkau Tuhan. Katakan, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan kau menggandeng kami.
Kau